kira-kira ini Kang Ismail punya nggak pencerahan standar parameter kita dikatakan sebagai alumnus Ramadan, perguruan atau universitas Ramadan yang bisa lulus cum laude. Dengan standar cum laude inilah yang akan kita capai. Betul. Gimana Kang? Masya Allah. Nah ini kita harus punya parameter yang disepakati. Ya. Bahwa ciri kelulusan itu kita terjemahkan menjadi mudah. 4L. Ramadan dalam cinta yang ku dambakan, meraih cintanya dalam keimanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat MOC sekalian, sahabat Mas Oji Channel dimanapun teman-teman saat ini berada. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bersolawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hari ini di hari ke-7 ya, hari ke-7 di bulan Ramadan, kita ketemu lagi, kita berjumpa lagi dalam program Mutiara Ramadan. Satu program yang kita adakan buat teman-teman semuanya untuk mengisi waktu jeda ketika sebelum berbuka puasa. Alhamdulillah, mudah-mudahan teman-teman semuanya dalam kondisi yang sehat, teman-teman semuanya diberikan kemudahan keberkahan dalam menjalankan ibadah puasa Ramadan. Ini masih di suasana Ramadan. Hari ini cukup hujan ya suasananya. Dan alhamdulillah di hari ke-7 ini kita ketemu lagi, dibersamai lagi oleh rekan kita, ustadz kita, guru kita, sahabat kita. Nah, kita sapa dulu narasumber kita, Kang Ismail. Apa kabar Kang Ismail? Assalamualaikum. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya wabarakatuh. Allah. Masih dengan peci merahnya ya teman-teman semuanya. Si peci merah Kang Ismail. Lancar puasanya Kang? Alhamdulillah. Lancar ya? Lancar, Masya semangat. Allah. Masih tetap semangat ya? Ya. Alhamdulillah ini puasa sudah beberapa hari dan memang cuaca Jogja alhamdulillah bersahabat ya Kang untuk orang puasa. Alhamdulillah. Mendukung. Iya, mendukung. Jadi kita nih teman-teman semuanya, mohon maaf kalau ada suara noise-noise di luaran sana karena memang kita dalam kondisi hujan saat Hujan ini. ya. Iya, jadi kondisi hujan, mudah-mudahan hujan penuh berkah ya Kang ya. Amin, amin. Dan teman-teman semuanya, alhamdulillah terima kasih kebersamaannya masih bersama dengan Mas Oji Channel, teman berbagi motivasi dan inspirasi. Hari ini kita kembali hadir di Mutiara Ramadan untuk sharing, berbagi ya, kita akan banyak belajar hari ini terkait dengan Mutiara Ramadan. Tema kita hari ini Kang, kita bahas tentang kelanjutan dari episode pertama kemarin. Jadi teman-teman semuanya, kemarin di episode pertama ini Kang Ismail bahas tentang Chip spirit puasa. Chip spirit puasa. Ya, di hari apa kemarin? Jumat ya Kang. Betul, Perdana hari tanggal 1 pertama. Ramadan. Udah lupa aja ini ya. Baik. Nah, ini adalah kelanjutan sesi itu, Kang. Nah, kita akan memperdalam lagi terkait dengan spirit puasa itu. Diistilahkan kemarin, kalau tidak salah saya mengingat, kita berbicara tentang bahwa Ramadan ini kita istilahkan sebagai sebuah universitas. Universitas masuk ke dalam sini dalam 1 bulan, kita diibaratkan nanti harapannya bisa diwisuda bersama, lulus bareng. Nah, kita ambil satu tema itu Kang untuk memperdalam lagi buat teman-teman di rumah, bagaimana agar kita ya kuliah Ramadan ini bisa lulus bareng, lulus cum laude Kang. Nah, kita berikan kesempatan Kang Ismail untuk memberikan motivasi, inspirasi, menggedor jiwa-jiwa teman-teman di rumah. Saya persilakan Kang. Siap. Ya, sahabat Mas Oji Channel ya. Sahabat MOC. Sahabat MOC dimanapun berada, sambung bertemu lagi. Kali ini kita membahas satu tema yang menarik ya, kuliah Ramadan lulus cum laude. Iya, betul, mantap itu ya. Jadi kita mengulang lagi, menguatkan kembali bahwa yang pertama pastikan kita terdaftar di kuliah Ramadan. Ya, betul. Jadi caranya kita punya paspor iman, lalu berniat untuk daftar di bulan Ramadan, mengikuti program terbaiknya Allah yang Allah siapkan khusus di bulan Ramadan. Gitu, Masya Mas Allah, Oji. betul ya. 1 bulan kuliahnya Kang ya. 1 bulan Ramadan. Ya. Dan ini apa sahabat sekalian, kita kuliahnya ini kudu lulus karena ini semester yang tidak tahu semester depan masih ada kelas atau tidak. Iya, betul. Jadi ini bisa melakukan percepatan, akselerasi. Ya, semester sekarang bisa menjadi semester terakhir dan lulus dengan nilai cum laude. Masya Allah. Nah, Iya. mau tahu seperti apa? Gimana nih?
Jadi penasaran ya. Jadi teman-teman, ini nggak sekedar hanya bisa lulus ya, Ya. Kang ya. Harapannya pasti lulus cum laude. Cum laude. Seperti para mahasiswa, teman-teman, ada yang mungkin masih jadi mahasiswa, harapannya bukan sekedar lulus wisuda, Ya. tetapi lulus dengan prestasi, lulus cum laude. Cum laude. Dilanjutkan, gimana nih? Baik. Terima kasih Mas Oji. Jadi yang kita harus pahami sekarang adalah kelasnya adalah kelas khusus ini, akselerasi, Iya, percepatan betul. untuk menuju satu proses cum laude. Cum laude itu berarti sertifikatnya adalah pribadi takwa. Masya Allah. Ya, pribadi takwa, la'alakum Tattaqun. tattaqun. Nah, kita sekarang belajar kelas-kelas pertemuannya. Ya. Siapa mentornya, siapa pendidik utamanya? Langsung Allah Subhanahu wa taala. Ini menarik. Ya. Maka kita wajib hadir di setiap kelas-kelas pertemuannya. Wajib menunjukkan semangatnya, menunjukkan spirit terbaiknya, Ya. dan mengisi presensi tepat waktu. Nah, apa kelas-kelasnya? Kita bahas. Yang pertama adalah kelas sahur. Kelas sahur. Ya, kita wajib hadir tepat waktu sesuai yang ditetapkan oleh Allah, yaitu sebelum azan subuh. Masya Allah. Ini kalau kita datang di kelas sahur, Allah sudah siapkan layanan terbaik. Berarti kita datang tepat waktu, mengikuti kuliahnya, sudah dapat nilai untuk selanjutnya. Ya. Itu. Pertama kelas sahur. Kelas sahur. Dan ini tiap hari. Kita harus mengikuti kelas ini tiap hari. Ya. Tidak bisa dipotong-potong. Ya. Yang kedua adalah kelas subuh. Artinya datang ke masjid, paketnya adalah sholat sunnah qobliyah subuh, Ya. dilanjutkan sholat subuh berjamaah. Ya. Nah, ini juga luar biasa, ya, menarik karena ini mengawali pagi bertemu dengan Allah sebaik-baiknya. Ya. Berarti kita memenuhi panggilan Allah. Nah, kemudian ada kelas berikutnya. Setelah subuh kita biasakan mengikuti program yaitu kelas kajian. Kelas kajian. Ya, majelis ilmu. Ya. Ini ada di masjid-masjid. Ya, kalaupun tidak ada diadakan. Kita yang ngadain. Ini kelas khusus. Kenapa? Karena menambah ilmu penting buat kita semua. Begitu. Ya. Kemudian ada lagi kelas lanjutannya yaitu setelah kajian kita siapkan sholat duha. Sholat duha. Sholat Oke. duha. Ya. Nah, sholat duha ini kita masukkan sebagai kelas pertemuan dengan Allah. Ya. Sesungguhnya ada sebelum kelas masuk duha itu, para mahasiswa yang ikut kuliah ini ya sebaiknya mengikuti kelas sholat sunnah isra. Ya. Itu sholat duha. Ya. Sholat duha, kemudian dilanjutkan ada kelas duhur, ada qobliyahnya, ada ba'diyahnya. Nanti sore ada pertemuan lagi yang disebut dengan kelas asar. Ya, ada qobliyahnya, tidak ada ba'diyahnya. Nah, sambil menunggu, ini yang menarik. Ya. Semua orang rindu, yaitu apa? Mendengar azan maghrib. Betul. Maka ada kelas majelis ilmu lagi. Ya, ini luar biasa. Termasuk mengikuti programnya Mas Oji Channel. Iya, Masya Allah. Ah. Ya, itu tadi Kang Ismail menarik sekali ya. Ada yang sudah menjadi jadwal Ya. yang bisa kita buat secara rutin untuk Rutin. mengikuti perkuliahan selama 1 bulan ini di Universitas Ramadan agar mendapatkan nilai atau predikat cum laude ya. Ya, betul. Sertifikatnya sertifikat khusus takwa. Takwa. Orang-orang yang bertakwa. Maka menarik sekali kalau kemudian kita membuat sebuah Ramadan planner Ya. dengan mengikuti semua kelas yang tadi Semua sudah kelas. disampaikan. Nah, pertanyaannya adalah kadang-kadang Kang Ismail, ritme dari setiap mahasiswa Ya. itu kalau mahasiswa baru nih, baru Ya. semangat, dia akan semangat sekali. Betul. Nanti sudah masuk di pertengahan, entah itu pertengahan semester atau sudah masuk ke semester berapa gitu ya, sudah mulai tidak semangat lagi karena ada banyaknya godaan. Nah, ini Kang Ismail, 1 bulan akselerasi di dalam Ya. kuliah di Universitas Ramadan ini kan memungkinkan nih, Betul. ada godaan, ada rasa mungkin kita capek, semangatnya menurun. Ya. Bagaimana mempertahankan semangat kuliah 1 bulan penuh nih, Kang? Masya Allah, luar biasa. Ya, tadi saya sempurnakan dulu kelasnya ya. Oke. Ada kelas sahur. Oke. Sampai tadi sore itu lanjutannya ada namanya buka puasa. Buka puasa. Nah, Ya. ini kelas khusus. Ya. Karena ini yang diminati kelas paling banyak. Ya. yang Kelas paling nggak banyak. terdaftar puasa pun ikut kadang-kadang. Itu tahu-tahu datang di Iya, kelas ini. Iya. Ya, mungkin ada yang remedial. Ya. Kelas ini.
Nah, ada godaan yang luar biasa. Setelah kelas ini kan ada kelas maghrib, Ya. ada kelas isya, ada kelas taraweh. Betul. Ini banyak yang meninggalkan kelas maghrib karena saking enaknya di kelas buka puasa, Ya. lupa tuh kelas maghribnya. Padahal ini paralel. Ya. Kemudian lupa juga kelas isya dan taraweh. Akhirnya satu hari ini tidak sempurna. Tidak sempurna. Nah, inilah perlunya Ramadan Planner. Bagus. Betul. Cara terbaiknya bagaimana biar kita punya akselerasi yang kuat sampai akhir? Ini ilmu jitu. Ya. Gabunglah dengan mahasiswa senior. Ya. Mahasiswa senior ini cirinya apa? Dia berjiwa tinggi ke masjidnya, berjiwa tinggi puasanya. Ini selalu ke majelis ilmunya, luar biasa. Dan cirinya di itikaf pun dia semangat datang. Ah, kalau kita masa baru, ikutlah dengan masa senior ini, nanti ke bawah sukses, Ya. ke bawah lulus. Itulah masa senior itu yang belajarnya tekun, kuliahnya sungguh-sungguh. Dia punya target, lulus tepat cum laude nilai takwa. Masya Allah. Jadi kuncinya kita mengikuti mahasiswa senior. Ya. Dalam hal ini Kang, kalau mahasiswa senior kalau di kampus yang benar itu kan adalah mereka yang lebih duluan Betul. masuk, aktivis bisa jadi, Ya. atau kakak-kakak yang memiliki prestasi di Ya. bidang kemahasiswaan. Betul. Nah kalau di Ramadan ini yang dimaksud dengan kakak senior ini yang Ya. seperti apa Kang? Yang senior itu Apa yang mereka sudah tua gitu ya, atau gimana? yang dari awal mereka menyiapkan diri sungguh-sungguh mengikuti Ya. kuliah ini. Ya. Punya target yang jelas sampai akhir. Siap mengikuti sampai akhir. Dan pengalamannya teruji. Ya. Dia selalu ada di 3 barisan dalam sholatnya, sholat tarawehnya. Ya. Dan ngukurnya paling mudah. Dia selalu hadir dari subuh sampai taraweh ada. Nah, ini masa-masa yang kuat secara spiritnya. Insya Allah kalau ngikuti yang ini, kita ikut lulus dengan nilai predikat cum laude. Ya, jadi kuncinya cuma tinggal bagaimana kita mengikuti mahasiswa senior itu ya. Betul. Bisa teman kita, saudara kita, keluarga kita, atau guru-guru kita barangkali ya, Betul. ustadz-ustadz kita yang Ya. kemudian membimbing kita, kita ikut saja dengan kegiatan mereka selama 1 bulan penuh. Betul. Nah, ada lagi satu pertanyaan yang juga mungkin menggelitik bagi teman-teman Ya. teman-teman muda di rumah ya. Bagaimana kiranya seandainya mahasiswa senior ini juga barangkali kan tidak memiliki spirit yang sama dengan kita. Bahkan barangkali juga ketika kita mengikuti mereka ada godaan-godaan dari luar yang Betul. lebih kuat Ya, karena jumlahnya mungkin lebih banyak. betul. Kalau di mahasiswa yang baru jumlahnya banyak, sementara mahasiswa senior mungkin jumlahnya terbatas. Betul. Mereka yang setiap hari kemudian lambat-lambat di kelas itu bukan hanya bertahan, tetapi lama-lama berkurang. Jamaahnya berkurang mungkin ya. Kemudian ya kegiatannya karena memang semangatnya menurun. Nah, Ya. bagaimana tips agar tetap terjaga semangatnya ini, Ustaz? Nah, ada satu tip yang menarik. Ya, Ternyata agar menjaga kita itu puasa tuntas, ya. Salah satu rumus yang canggih itu ternyata Ya. kita harus mau ngelis dosa kita. oke. Ngelis dosa ini ya, dosa masa lalu, ada dosa ke orang tua, dosa pernah meninggalkan sholat, bisa jadi dosa kepada keluarga, ke sahabat dan lain sebagainya. Nah, Ramadan adalah kesempatan terbaik Ya. bulan untuk bertobat. Jadi kita mendorong program Ramadan itu masuk ke sebuah yang saya sebut penghapus besar. Menghapus dosa di bulan Ramadan itu Ya. karena Allah yang menyiapkan ampunan. Maka kita harus nulis dosa saya, oh banyak sekali ya Allah. Dosa saya banyak sekali ya Allah. Saya rindu dihapus. Maka kita berjuang agar dapat kelulusan tanpa dosa lagi. Iya. Nah, jadi tidak hanya dapat sertifikat, tapi juga yang masa lalu tidak baik itu dihapuskan oleh Allah, diganti dengan predikat terbaik. Masya Nah, ini Allah. harus merasa. Ya. Jadi Harus memang merasa. harus memiliki semangat yang tinggi ya, Betul. Kang Ismail ya. Baik Kang Ismail, sebelum kita lanjutkan nih Kang Ya. Ismail, saya ingin sampaikan dulu ke teman-teman semuanya untuk tetap mendukung channel ini dengan cara gampang caranya, tinggal klik tombol like, share, dan subscribe. Boleh juga teman-teman tulis-tulis komentar, mungkin ada yang ingin ditanyakan, kita akan bahas di sesi berikutnya bersama Kang Ismail. Boleh ya Kang ya? Ya, siap. Jadi teman-teman boleh berinteraksi dengan kami, caranya tuliskan komentar,
dan juga bisa dukung channel ini dengan cara klik tombol like, share sebanyak-banyak ke teman-teman yang lain agar apa? Agar yang lain juga mendapatkan manfaat dari adanya channel ini. Ya. Sebelum itu Kang, ada satu program lagi yang menarik yang diluncurkan oleh channel Mas Oji Channel, yaitu program berbagi iftar untuk santri-santri yatim duafa. Masya Ada Allah. kurang lebih 140-an santri yatim duafa yang kita kelola, yang insya Allah nanti akan kita bagikan iftar secara periodik, yaitu iftar dari para donatur. Alhamdulillah. Jadi teman-teman bisa ikut berpartisipasi untuk ikut berbagi iftar atau berbuka puasa bersama untuk para santri yatim duafa. Caranya bagaimana? Sudah ada di layar kaca teman-teman semuanya, tinggal ikuti dan bisa konfirmasi kepada kami. Itu Kang. Ya, Masya Allah, luar Oke. biasa. Kita lanjutkan ya Kang ya, Siap. terkait dengan Universitas Ramadan dalam 1 bulan ini. Ini kan akselerasinya 1 bulan Kang. Betul. 1 bulan ini harapannya nanti kita bisa mendapatkan predikat takwa sebagaimana yang kita impikan bersama-sama. Nah, dalam perjalanannya nih Kang, apa sih sebenarnya yang menjadikan godaan terberat? Kita tahu, kalau kita kemudian tahu godaan terberat itu apa, harapannya kita bisa tahu nih antisipasinya apa. Betul. Banyak orang yang kalau secara realita di sebuah perguruan tinggi pasti ada mahasiswa yang terlalu lama menjadi mahasiswa, Iya. mapala istilahnya, mahasiswa paling lama, nggak lulus. Dia tahu nih godaannya nih, karena mungkin mohon maaf ya, terlalu enjoy dengan aktivitasnya, Iya. zona nyaman, Betul. ya kemudian sehingga predikat cum laude, jangankan predikat cum laude ya, bisa lulus aja tertunda-tunda. Betul. Nah, harapannya dengan Ramadan Planner tadi sudah disampaikan, selama 1 bulan ini kira-kira Kang Ismail, kalau kita bisa tahu nih, apa sih sebenarnya yang menjadikan godaan terberat, hambatan terberat bagi setiap yang masuk ke perguruan atau Universitas Ramadan ini, Ya. yang menjadikan dia kadang-kadang nggak bisa lulus secara maksimal. Nah, kalau sudah tahu godaannya, sekalian Kang, apa kira-kira triknya untuk bisa melewati godaan-godaan atau hambatan itu? Masya Allah, luar biasa. Baik ya, kita bayangkan sekarang bahwa 1 bulan itu grafiknya seperti mendaki gunung. Ya. Gitu ya Mas Oji. Jadi kalau kita lihat, di mana titik godaannya kita akan tahu. Oke. Jadi yang pertama, ketika dimulainya tanggal 1 Ramadan, itu orang gegap gempita, Ya. ikut berangkat. Apa goalnya? Goalnya di wisuda di puncak gunung. Ya. Di wisuda di puncak gunung. Lalu ada orang-orang yang berangkat, mulai naik ya, 10 Ya, hari pertama. betul. Ada yang mulai tidak kuat. Nah ini godaan pertama. Ya. Ada yang mundur, tidak lanjut bertahan, gugur. Dan ini bisa jadi jumlahnya tidak sedikit. Ya. Nah ini mulai menggoda kita. Loh, kok mundur? Ya asik mundur aja, lain waktu lagi aja. Ya. Tahun berikutnya ikut lagi aja. Ini godaannya. Ya. Tapi tetap ada pasukan, ada orang-orang yang meneruskan perjalanannya. Jadi ini mundur tadi, lanjut lagi. Ternyata setelah di tengah perjalanan, ya, tengah perjalanan di 20 hari, ya, 15 sampai 20 hari itu, ibarat mendaki gunung, ada yang mulai kelelahan. Ya. Ya, godaannya mulai banyak juga yang berguguran. Akhirnya orang-orang ini pasang tenda, gitu kan? Pasang tenda tidak melanjutkan. Atau sebagian ikut, sebagian enggak. Kelasnya itu. Mulai dia tidak konsisten dari Puasanya targetnya. ikut, tapi terawihnya sudah mulai. Mulai ada luntur sana sini. Baca Qur'annya udah mulai nggak semangat. Iya, betul. Ya. Nah, ini yang menggoda kita. Loh, Ya. teman saya aja begitu. Ini menggoda. Ada yang terus sampai ke puncak karena dia apa janji dia? Saya mau menancapkan bendera di puncak akhir Ramadan dan saya mendapatkan sertifikat takwa terbaik dari Allah di Syawal dan seterusnya. Saya mau terjaga sebaik-baiknya. Nah, inilah mereka yang punya kekuatan sampai akhir. Masya Allah. Nah, berarti kita sudah paham godaan terbesarnya itu karena tergoda melihat orang banyak. Ya. Tergoda karena banyak orang yang mundur. Bahkan kita mengamati ada sop-sop sholat itu mulai maju ya. Karena berkemajuan katanya. Berkemajuan. Jamaah berkemajuan. Nah, mari kita ikut program yang sesungguhnya. Ya. Dari sini kita harus menemukan satu rumus ini. Ya. Satu, diri kita kudu dipaksa. Oke. Ya, sampai ada doanya
Allahumma dipaksa, aku bisa, pasti bisa. Oke. Jadi harus memaksa diri saya. Ya. Target saya kan sampai akhir, bukan sampai pertengahan. Harus sampai akhir. Maka dipaksa baik lebih baik daripada rela tidak baik. Dipaksa. Setelah kita berhasil memaksa diri, masuk level yang kedua. Orangnya terpaksa ternyata. Ya. Berat, enggak apa-apa, lanjutin. Tidak ringan, lanjutin. Kita kan sampai akhir. Terawihnya harus lunak semuanya, semua pertemuan dengan Allah harus terpenuhi. Kemudian kalau udah terpaksa, lama-lama bisa. Oke. Lama-lama bisa. Kalau sudah bisa, terus aja menemukan rumus 30 hari, nanti akhirnya jadi budaya. Inilah kita ketemu rumus budaya sukses. Akhirnya agar kita dipaksa itu, kita harus punya catatan harian. Ya, yang tadi Ramadan plannernya dievaluasi. Tiap mau tidur dievaluasi apa kurangnya, apa yang sudah dilakukan. Kok hari ini ada yang terlewat, besok sempurnakan. Terus lagi, besok sempurnakan. Insya Allah nilainya cum laude. Masya Allah, itu tadi ya teman-teman semuanya. Luar biasa sekali, kita dapat sebuah motivasi yang luar biasa. Awalnya memang dipaksa memang harusnya. Kita kalau nggak dipaksa mungkin ya bagi teman-teman kalau yang masih kecil dulu mengingat ya, kenangan saya dulu nih Kang Ismail. Ketika dulu awal-awal memang kita kayak dipaksa gitu ya, kalau enggak saya nggak dapat hadiah gitu ya, waktu kecil ya. Mungkin ada teman-teman yang memiliki putra-putri yang memaksa anak-anaknya untuk dalam rangka melatih ya, melatih dalam ibadah puasa. Ada juga yang kemudian lama-lama terbiasa, luar biasa sekali. Nah Kang Ismail, ngomong-ngomong nih terkait dengan, ini masih di tema kita hari ini terkait dengan lulus cum laude. Lulus cum laude. Nah, ada nggak Kang Ismail kalau di perguruan tinggi ini standar nilai lulus cum laude ini kan 4,0 IPK-nya. Betul. Nah, kira-kira ini Kang Ismail punya nggak pencerahan standar parameter kita dikatakan sebagai alumnus Ramadan, perguruan atau universitas Ramadan yang bisa lulus cum laude. Dengan standar cum laude inilah yang akan kita capai. Betul. Gimana Kang? Masya Allah. Nah ini kita harus punya parameter yang disepakati. Ya. Bahwa ciri kelulusan itu kita terjemahkan menjadi mudah. 4L. Ya. Yang pertama cirinya adalah ketemu lebaran. Masya Allah. Ini L-nya ya. Ya. Lebaran. Kemudian terbiasa menjadi pribadi leburan. Leburan itu apa? Saling memaafkan. Masya Allah. Ya, mudah memaafkan. Pemaaf, jadi pemaaf itu sebetulnya bukan nanti, tapi begitu memasuki Ramadan dia sudah terbiasa memaafkan, termasuk memaafkan dirinya, memaafkan diri masa lalu yang tidak baik. Kalau diri pemaaf itu berarti sudah tidak ada dengki, sudah tidak ada iri, tidak ada sombong, ya, tidak ada kesal sama orang, sudah melihat orang itu baik aja. Ini cirinya leburan. Dia memaafkan dan dia juga mudah minta maaf. Dan ada L yang ketiga, luberan. Luberan itu seperti ember, ya. Ember kosong kalau diisi air kan, terus menerus airnya penuh. Nah, luberan itu senang berbagi. Mulai dari senyumnya, mulai dari doanya, mulai dari kata-katanya, dari sedekahnya, dari hartanya, makanannya. Ini ciri-ciri yang lulus. Jadi dalam proses kuliah aja dia sudah luberan. Luberan. Dan ada L yang keempat. Ini menarik. Apa itu? Laburan. Dia memperbaiki diri, melihat tidak baik masa lalunya itu ditutup dengan kebaikan dengan amal soleh. Kalau dulu dia sibuk menyakiti, sekarang dia sibuk berbagi, sibuk menentramkan hati. Dia memperbaiki diri ke dalamnya, juga dia berbuat baik kepada sesamanya, dia juga meningkatkan kebaikan kepada Allahnya, habluminallahnya. Nah ini 4L. Jadi tadi ketemu lebaran, kemudian ada luberan, ya. Satunya leburan. Nah, ini 4L sahabat-sahabat sekalian. Insya Allah gitu. Sama ya, 4 ya, 4,0 IPK-nya ya. Jadi standarnya 4L ya. Teman-teman harapannya nanti ke depan ketika kita selesai menjalankan ibadah puasa Ramadan ini, kita bisa mendapatkan kredited cum laude sebagai orang yang mendapat IPK 4L tadi ya.
Baik teman-teman semuanya, ini Kang Ismail tanpa Ya. terasa sudah mendekati nih waktunya berbuka puasa ya bagi teman-teman di rumah yang sudah menunggu-nunggu nih. Azan maghrib sudah Masya mulai Allah. berkumandang. Maka karena waktu kita terbatas, Ya. tapi harapannya teman-teman semuanya hari ini kita mendapatkan banyak sekali ilmu, banyak sekali pelajaran dan juga banyak sekali inspirasi yang bisa memotivasi kita Masya untuk Allah. bisa lulus dari program Universitas Ramadan ini, bukan hanya sekedar lulus, tetapi juga lulus dengan predikat cum laude Amin. dengan sertifikat at-taqum ya sebagai orang-orang yang bertakwa. Ya. Terima kasih Kang Ismail Sama-sama. karena waktu juga yang membatasi kita, tapi saya berharap nanti di sesi berikutnya Iya. di lain hari di waktu yang sama Ya. Kang Ismail bisa berbagi bersama kami. Amin, amin. Baik, sebelum berakhir Kang Ismail 30 detik closing statement untuk bekal teman-teman di rumah sambil menunggu berbuka puasa. Baik. Silakan, Kang. Sahabat Mas Oji Channel dimanapun berada ya, sebagai penutup bincang kita di sore hari ini, maka untuk lulus cum laude di kuliah Ramadan, Ya. maka satu hal yang perlu kita yakini, fokusnya adalah kepada merubah kebiasaan. Baik. Nah, maka kalau kita lihat Ramadan ini fokusnya merubah kebiasaan, sehingga meniadakan ketidakbaikan mengganti dengan kebaikan. Maka kalau begitu mulailah membiasakan diri bergabung dengan orang-orang baik yang sudah terbiasa dalam kebaikan. Dan titik sentral perubahan diri kalau kita lihat Ramadan itu adalah antara ruhaniyah dan jasmaniyah. Ruhaniyahnya kepada Allah, jasmaniyahnya datang ke masjid, datang ke masjid, datang ke masjid. Disitulah paduan yang luar biasa. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih Kang Ismail untuk motivasi dan spiritnya. Ya. Sekali lagi saya berharap mudah-mudahan ke depan di hari-hari lain Kang Ismail masih bisa membersamai kami semuanya. Amin, amin, Ya. amin. Baik teman-teman semuanya, terima kasih atas kebersamaan teman-teman semuanya. Kita akhiri perjumpaan kita di sesi Ramadan di hari ke-7 ini dan kita harapkan jangan lupa besok di jam yang sama, di waktu yang sama, teman-teman bisa kembali hadir membersamai kami dalam program Mutiara Ramadan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilaafannya. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.